Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi keberagaman di Indonesia, muatan PPKN kelas 5 SD tema 7. Adapun materinya akan kita bagi menjadi 3 subtema, yaitu subtema 1, keberagaman budaya di Indonesia, subtema 2, Bhinneka Tunggal Ika, dan subtema 3, peran Pancasila dalam menjaga keberagaman. Yang pertama, keberagaman budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Ada 3 wujud budaya, yaitu 1. Gagasan atau ide, 2. Tindakan, dan 3. Berupa benda. Budaya yang berupa gagasan atau ide antara lain kepercayaan dan sistem adat. Sedangkan budaya yang berupa tindakan antara lain adat istiadat serta seni pertunjukan. Sedangkan budaya yang berupa benda antara lain alat musik, senjata tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, serta bangunan yang berupa candi, benteng, dan lain-lain. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Pada faktor keturunan terbagi menjadi 2, yaitu adanya berbagai ras di Indonesia. Dan yang kedua, adanya berbagai suku di Indonesia. Adapun ras yang ada di Indonesia antara lain ras Melanezoid, ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Melayu-Mongoloid. Kemudian, perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Pengaruh kebudayaan luar berasal dari bangsa yang pernah datang ke Indonesia. Adapun bangsa tersebut antara lain India, Cina, Arab, dan Eropa yang mengenalkan budaya mereka ke Indonesia. Kelompok ras. Ras Melanezoid paling banyak ditemukan di Pulau Papua, Pulau Aru, Pulau Maluku, Pulau Kai, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Negroid, orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Nikopsi di Kepulauan Andaman. Ras Wedoid, orang Sakai di Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ras Melayu-Mongoloid terbagi menjadi 2, ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, yang terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Sedangkan ras Deutero-Melayu atau Melayu Muda berdasarkan anggota antara lain suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Kelompok suku. 3 hal yang membedakan suku satu dan lainnya. Yang pertama, adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Hal tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah,
garis ibu, atau keduanya. Tahukah kalian, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. 2. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. 3. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. 4. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Serta 5. Mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian? Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbhinneka. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Adapun unsur-unsur budaya antara lain, yang pertama, religi atau kepercayaan. Setiap agama memiliki praktik agama, upacara, atau ritual agama. Yang kedua, mata pencaharian. Setiap jenis pekerjaan mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, teknologi atau peralatan. Kebudayaan diukur dari teknologi yang digunakan. Yang keempat, kesenian. Semua bentuk kesenian adalah hasil pemikiran masyarakat. Yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan digunakan oleh masyarakat dalam menciptakan budaya. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Dan yang ketujuh, bahasa. Sarana untuk berkomunikasi antar manusia dalam masyarakat. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, 1. Melaksanakan musyawarah untuk membuat keputusan. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Menghormati agama dan kepercayaan yang berbeda. 4. Menghargai pendapat orang lain dan tak memaksakan kehendak diri sendiri. 5. Menciptakan perdamaian dan menjunjung tinggi persatuan.
Yang ketiga, peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Adapun peran Pancasila dalam keberagaman bangsa, yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.